Di sebuah ruangan tertutup di Washington, wajah seorang pejabat senior keamanan nasional Amerika Serikat berubah pucat pasi saat membalik halaman-halaman dokumen rahasia yang baru saja diserahkan kepadanya. Dokumen itu bukan berisi ancaman teroris atau serangan siber biasa, melainkan sebuah vonis tak tertulis atas supremasi militer AS yang selama ini diagungkan. Laporan yang dikenal sebagai Overmatch Brief menelanjangi sebuah kenyataan pahit yang selama ini terkubur di balik retorika politik. Jika perang terbuka meletus hari ini di Selat Taiwan, Amerika Serikat akan kalah dengan cepat dan telak melawan China. Simulasi demi simulasi yang dijalankan oleh Pentagon menunjukkan skenario mimpi buruk saat langit dan Laut Pasifik dikuasai Beijing dalam hitungan menit. Jet tempur siluman kebanggaan AS hancur di landasan sebelum sempat lepas landas. Kapal induk raksasa berubah menjadi besi tua yang terbakar, dan jaringan satelit yang menjadi mata serta telinga militer AS buta total. Ini adalah pengakuan internal dari jantung pertahanan Amerika sendiri bahwa era dominasi Paman Sam mungkin telah berakhir. Ketakutan yang menjalar di koridor Pentagon bukan tanpa alasan. Bocoran dokumen Overmatch Brief yang disusun oleh kantor penilaian jaringan Pentagon bukanlah sekadar analisis rutin. Mengutip New York Times, laporan ini merangkum hasil simulasi perang multi tahun dengan hasil yang konsisten. Dalam perang di Selat Taiwan melawan China, dalam berbagai skenario, AS selalu kalah. Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS, sudah mengakui ini pada November 2025 lalu. Temuan ini juga muncul hanya beberapa hari usai juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun memperingatkan Washington untuk menangani isu Taiwan dengan sangat hati-hati. 如何解决台湾问题是中国人自己的事，不容任何外部干涉。美方应切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报，兑现美国领导人所作承诺，慎之又慎处理台湾问题，停止纵容支持台独分裂势力以武谋独、以武拒统。中方捍卫国家主权和领土完整的决心意志坚定不移。 Beijing disebut telah mengembangkan kemampuan untuk menetralkan aset intelijen vital AS di menit-menit pertama pertempuran. Laporan itu merinci kemampuan China untuk secara sistematis menghancurkan pilar-pilar kekuatan militer AS, entah itu pesawat tempur, kapal perang, dan satelit pada fase paling awal konflik. Serangan itu digambarkan terjadi begitu cepat, sehingga kekuatan penuh Washington bahkan belum sempat dikerahkan. Seorang pejabat yang hadir dalam pengarahan dokumen itu pada tahun 2021 sampai pucat pasi saat menyadari bahwa setiap trik yang AS miliki, China punya cadangan yang berlapis-lapis. China dinilai mampu mengimbangi bahkan menekan kekuatan Amerika dengan strategi persenjataan yang lebih murah, diproduksi cepat, dan semakin efektif. Inti dari kekalahan Amerika Serikat dalam simulasi tersebut berakar pada paradoks strategi militer modern. Teknologi Amerika Serikat mungkin lebih canggih dan mahal, namun strategi China jauh lebih mematikan dan efisien. Laporan Overmatch menyoroti kesalahan fatal Pentagon yang terlalu bergantung pada sistem senjata yang rumit, mahal, dan lambat diproduksi. Sebaliknya, China mengandalkan senjata dengan biaya rendah, tetapi tetap berteknologi tinggi. Beijing diperkirakan kini memiliki sekitar 600 senjata hipersonik. Berbagai rudal ini mampu melaju 5 kali kecepatan suara, bermanuver tak terduga, dan hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara yang ada saat ini. Salah satu simulasi perang menggambarkan nasib tragis kapal induk terbaru Angkatan Laut AS USS Gerald R. Ford. Kapal seharga 216,5 triliun rupiah itu dinilai tidak akan mampu bertahan dari serangan rudal China. Laporan itu juga menarik pelajaran krusial dari perang di Ukraina. Konflik itu membuktikan bahwa tank dan persenjataan berat modern Barat
ternyata memiliki titik lemah fatal yang dapat dieksploitasi oleh drone murah. Artinya sekarang senjata murah dapat mengalahkan senjata mahal yang super canggih. Kekalahan dalam simulasi ini menjadi semakin menakutkan ketika disandingkan dengan kerangka waktu politik saat ini. Presiden Cina Xi Jinping telah memerintahkan angkatan bersenjatanya untuk siap merebut Taiwan pada tahun 2027. Hasil penelitian intelijen barat memperkirakan upaya penyerangan paling realistis terjadi tahun tersebut, bertepatan dengan target modernisasi militer Cina. Di sisi lain, Amerika Serikat justru sedang berada di titik nadir kesiapan logistiknya. Stok amunisi presisi Amerika Serikat telah terkuras secara signifikan akibat bantuan berkelanjutan bagi Israel dan Ukraina. Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional AS, pernah memperingatkan bahwa negaranya dapat kehabisan amunisi penting dengan sangat cepat jika pecah perang besar dengan Cina. Laporan itu menilai AS tidak lagi memiliki kapasitas industri untuk memproduksi senjata dan amunisi dalam skala besar. Padahal produksi massal ini penting untuk menghadapi konflik intensitas tinggi yang berkepanjangan. Maka ketergantungan Washington pada senjata mahal dan rumit membuatnya kalah cepat dibanding Beijing dalam hal produksi dan inovasi. Terbongkarnya dokumen Overmars Brief meruntuhkan mitos tak terkalahkan militer Amerika Serikat di abad ke-21. Laporan ini bukan sekadar peringatan, tapi juga diagnosa atas strategi pertahanan AS yang telah usang. Ketergantungan pada senjata super mahal seperti kapal induk USS Gerald R. Ford terbukti jadi kelemahan tersendiri di hadapan Cina. Beijing dengan strategi senjata murah tapi tetap berkualitas diprediksi membuat Washington tak berdaya jika pecah perang di Asia Timur. Ditambah dengan krisis industri pertahanan, Washington menghadapi kenyataan pahit bahwa jaminan keamanannya terhadap Taiwan mungkin tidak dapat dipenuhi. Menjelang tahun 2027, neraca kekuatan di Indo-Pasifik telah bergeser. Jika AS tidak melakukan reformasi radikal dalam doktrin dan pengadaan militernya, simulasi kekalahan yang membuat pejabat Gedung Putih pucat pasi itu berpotensi besar menjadi kenyataan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.